pertama yaitu sistem syaraf. Sistem syaraf adalah jaringan kompleks yang berfungsi untuk mengordinasikan dan mengatur seluruh aktivitas tubuh. Sistem syaraf bekerja dengan menerima informasi dari lingkungan luar dan tubuh, kemudian memprosesnya untuk mengirimkan instruksi kepada seluruh tubuh. Terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak merupakan pengendalian utama sistem syaraf, sedangkan sumsum tulang belakang berfungsi sebagai saluran syaraf yang menghubungkan otak dengan bagian tubuh lainnya. Syaraf tepi terdiri dari sistem syaraf somatik dan otonom. Sistem syaraf somatik mengontrol gerakan sadar, sedangkan sistem syaraf otonom mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari seperti detak jantung, pernafasan, dan pencernaan. Selanjutnya yaitu fungsi utama pada sistem syaraf. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh agar dapat bekerja secara optimal, seperti fungsi kognitif untuk mengontrol pikiran, daya ingat, dan perasaan. Respon terhadap ancaman, stres, dan rasa nyeri. Sensoris panca indera seperti melihat, menyentuh, mendengar, dan merasakan. Fungsi motorik untuk mengendalikan gerakan tubuh, seperti koordinasi dan keseimbangan tubuh. Kedua, sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kelenjar yang menghasilkan hormon, yaitu zat kimia yang membawa pesan dari suatu kelompok sel ke kelompok sel lainnya. Hormon berfungsi sebagai pembawa pesan kimiawi yang mengendalikan dan mengordinasikan aktivitas di seluruh tubuh. Hormon mempengaruhi hampir semua sel organ fungsi tubuh seperti tumbuhan, metabolisme, reproduksi, nafsu makan, pernafasan, keseimbangan, cairan, dan pengendalian berat badan. Sistem endokrin bekerja sama dengan sistem syaraf untuk mengendalikan berbagai fungsi tubuh. Pituitari adalah kelenjar kecil yang terletak di dalam dasar otak yang berfungsi menghasilkan hormon yang mengatur fungsi organ tubuh. Kelenjar tiroid adalah kelenjar yang berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian depan bawah leher, di bawah kulit. Kelenjar ini berperan penting dalam metabolisme tubuh dan kesehatan. Pankreas adalah organ berbentuk lonjong yang terletak di bagian belakang perut, tempatnya di belakang lambung. Pankreas memiliki fungsi utama dalam sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Ovarium adalah indung telur, organ reproduksi manusia yang berbentuk oval dan terletak di kedua sisi rahim. 3. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ dan jaringan dalam tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan atau reproduksi. Sistem reproduksi terdiri dari organ internal dan eksternal, serta saluran-saluran yang menghubungkannya. Berikut ini merupakan alat reproduksi pria, yang dimana ada penis. Penis merupakan organ yang berfungsi sebagai jalan keluarnya urin. Ada skrotum, kantong yang berfungsi untuk mengatur suhu testis. Testis merupakan organ berbentuk oval yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita ini memiliki fungsi utama, yaitu untuk memproduksi sel telur dan menjadi tempat pembuahan, yang terdiri dari tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan saluran kecil yang melekat pada bagian atas rahim, berfungsi sebagai terowongan bagi sel telur untuk menuju rahim. Rahim merupakan organ berongga yang berbentuk buah pir terbalik, merupakan tempat bagi janin yang sedang berkembang. Vagina merupakan tabung berotot yang menghubungkan antara serviks ke bagian luar tubuh, berfungsi sebagai jalan masuknya penis, jalan lahirnya bayi, dan jalan keluarnya darah dari menstruasi. Sedangkan ovarium merupakan organ yang berbentuk oval, yang terletak di kedua sisi rahim, berfungsi menghasilkan sel telur dan hormon. Beberapa cara menjaga kesehatan organ reproduksi wanita sebagai berikut. Yang pertama, mandi dan bersihkan daerah kewanitaan minimal 2 kali sehari. Pilihlah pakaian dalam yang nyaman. Ganti pakaian dalam 2 kali sehari. Selanjutnya, ada juga tanda-tanda awal kehamilan, yaitu terlambat menstruasi, payudara terasa nyeri, warna kulit cenderung gelap pada kulit yang tertentu, kram perut, kenaikan berat badan, perut kembung, mood swing, ngidam, keluar becak darah dari vagina. Sistem muskuletal. Sistem muskuletal adalah sistem tubuh yang terdiri dari tulang, otot, dan jaringan penghubung lainnya, seperti tendon, ligamen, dan kartilago yang memungkinkan tubuh bergerak, mendukung postur, serta melindungi organ-organ vital. Tulang merupakan tempat penyimpanan mineral penting seperti kalsium, memproduksi sel darah. Otot untuk menjaga postur tubuh dan menghasilkan panas tubuh. Tendon, yang merupakan jaringan ikat yang menghubungkan otot ke tulang. Ligamen, merupakan jaringan ikat yang menghubungkan tulang ke tulang lainnya di persendian untuk memberikan stabilitas. Kartilago, yang merupakan jaringan fleksibel yang melapisi ujung tulang di persendian. Sendi, merupakan tempat bertemunya dua tulang yang memungkinkan gerak. Sendi juga merupakan titik fisik penghubung antar dua infrastruktur. Kelima, sistem integumen.
Sistem integumen adalah sistem terbesar dan terluar pada tubuh manusia. Fungsinya, perlindungan tubuh dari berbagai ancaman seperti gesekan, bakteri, dan kehilangan cairan. Berikut beberapa komponen utama sistem integumen. 1. Kulit, merupakan lapisan terluar dari tubuh. 2. Epidermis, yang terdiri dari beberapa lapisan sel. 3. Dermis, merupakan lapisan tebal. 4. Rambut, isolator dan melindungi kulit kepala. 5. Kuku, melindungi ujung jari. 6. Kelenjar, keringat dan minyak. 6. Sistem respirasi. Sistem respirasi adalah proses yang terjadi ketika tubuh mendapatkan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida keluar dari dalam tubuh. Tujuan dari proses respirasi ialah untuk membantu sel-sel di dalam tubuh agar dapat memperoleh energi dalam tubuh yang berbentuk adenosin trisfat atau ATP dengan cara menggabungkan oksigen dan glukosa serta melepaskan produk limbah berupa karbon dioksida dan uap air. 7. Sistem kardiovaskular. Sistem ini merupakan sistem organ yang berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh. Yang fungsinya untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel dan karbon dioksida dalam arah yang berlawanan. Mengangkut nutrisi yang berasal dari pencernaan ke jaringan tubuh, membantu menstabilisasi suhu tubuh dan pH tubuh. Ada beberapa penyakit penyakit kardiovaskular mencangkup masalah jantung, organ lain, atau di seluruh tubuh. Penyakitnya berupa stroke, penyakit arteri, serangan jantung, dan gagal jantung. Penyakit-penyakit itu bisa timbul karena pola hidup yang tidak sehat, terlalu banyak makanan yang berlemak, tidak rutin berolahraga, dan kebiasaan merokok. 8. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ tubuh yang bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi nutrisi agar dapat diserap oleh tubuh. Berikut macam-macam proses pencernaan manusia. Yang pertama, pencernaan secara mekanisme. Proses pencernaan dengan cara mematahkan partikel makanan yang semula besar menjadi lebih kecil. Kedua, pencernaan makanan secara kimiawi. Proses pencernaan menggunakan bahan kimiawi berbentuk makanan yang awalnya besar menjadi partikel yang lebih kecil. Organ-organ pencernaan manusia. Mulut. Mulut merupakan bagian awal dari autonomi sistem pencernaan yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah dicerna oleh organ-organ pencerna lainnya. Kerongkongan merupakan saluran yang terdiri dari otot agar mampu membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju ke lambung. Lambung, otonomi sistem pencernaan yang berbentuk menyerupai huruf J, terletak di perut bagian kiri atas. Usus halus merupakan pencernaan yang bertugas menyerap sebagian macam nutrisi dari makanan. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim yang memecah berbagai macam nutrisi dalam makanan. Hati, untuk memproduksi cairan empedu untuk melarutkan lemak di dalam usus halus agar lebih mudah diserap tubuh. Kantong empedu, menyimpan serta mengentalkan cairan empedu yang telah disekresikan oleh hati. Usus besar, yang terdiri dari 3 bagian yaitu cecum, kolon, rektum. Berikut cara menjaga kesehatan sistem pencernaan, yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan tinggi serat, minumlah air putih yang cukup, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. 9. Sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem tubuh manusia yang berperan dalam pembentukan, penyimpanan, dan pengeluaran urin. Berikut ini beberapa sistem organ perkemihan. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal adalah organ vital yang di dalam tubuh berfungsi menyaring darah dan membuang racun melalui urin. Yang kedua, ureter. Ureter adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih, yang merupakan bagian dari sistem urinaria dan berperan penting dalam proses pembentukan urin. Ketiga, kandung kemih. Kandung kemih adalah organ yang berbentuk seperti kantong yang berfungsi untuk menampung urin. Berikut 5 cara kerja sistem perkemihan. 1. Filtrasi, 2. Reabsorpsi, 3. Augmentasi, 4. Pengumpulan, dan 5. Ekskresi. 10. Sistem imunologi. Imunologi adalah sebuah studi yang berkaitan dengan sistem kekebalan. Studi tersebut termasuk dalam salah satu cabang ilmu kedokteran dan biologi yang sangat penting untuk kehidupan. Hematologi ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya darah. Berikutnya, ada 3 jenis sel darah yang berbeda dalam fungsi, struktur, dan gangguan penyakit yang bisa menyerangnya. Yang pertama, eritrosit, berbentuk cakram, biokonkav, dan tidak memiliki sel inti. 2. Leukosit. Bentuk leukosit ini tidak beraturan dan memiliki satu inti sel. Dan yang ketiga ada trombosit, berbentuk beraturan dan tidak memiliki inti sel.